Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta sebangsa dan setanah air, bahkan dimanapun monolog kami bisa ditangkap, bisa dinikmati. Bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing berpikir melembut cerdaskan hati nurani, sehingga kita kian hari semakin dewasa, bijak dan adil dalam meniti kehidupan. Sungguh, peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW sangat mengena. Kun fit dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kalian di dunia sebagai orang asing atau sekedar sebagai orang yang numpang lewat atau penyeberang jalan. Hadis dari Imam Bukhari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa makna dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini? Manusia hendaknya berhati-hati ketika menapakkan kakinya di bumi, ketika menorehkan tangannya untuk membuat karya-karya. Pada saat kita menjadi orang asing, maka ketika itu kita sangat hati-hati. Bagi orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan pasti tahu etika. Di saat kita sedang menyeberang jalan, di saat kita menjadi orang asing, maka kita akan mencari tahu budaya apa yang berlaku di sekitar itu. Sungguh tamsil yang luar biasa. Karena itu suatu saat Rasulullah mengatakan ada 6 mukjizat, diantaranya mukjizat beliau adalah utitu jawami al-kalim. Kalimatku sangat sempurna. Bukhari, Muslim dan yang lain. Karena sangat sempurna, maka mustahil meskipun warisatul anbiya, ulama pewaris para nabi, maka tidak mungkin akan persis sama ketika mendakwahkan syariat yang Islam. Sadar atas ketidaksamaan itu, maka tentu berhati-hati adalah niscaya. Dan ulama-ulama salaf, ulama-ulama generasi awal yang paling dekat dengan generasi tabi'in, sangat hati-hati dalam mengambil fatwa, sangat hati-hati dalam menuliskan kata-kata. Mengapa kita yang tidak sealim beliau-beliau yang tercinta itu justru sering mengumbar kata caci maki, menista saudara kita seiman seagama hanya karena beda firqah, beda mazhab, beda partai, beda idola duniawi. Sungguh, siapapun penguasa di bumi ini sementara sifatnya, namun rakyat abadi sampai kiamat. Karena penguasa tidak bisa terus-menerus digantikan oleh keturunannya, terutama yang bukan monarki. Namun rakyat tanpa diminta akan tergantikan secara sunatullah, secara hukum alam oleh putra-putri. Karena itu menyayangi rakyat bagi para pejabat bukan saja kewajiban, tapi itu adalah satu kasih sayang itu sendiri. Refleksi
bias, manifestasi dari maha cinta Allah yang maha rahmat. Karena itu Allah tidak segan menurunkan nyamuk sebagai perumpamaan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26. Dan perumpamaan itu tentu berguna bagi orang beriman yang sekaligus memiliki ilmu pengetahuan. Andai dunia ini Allah senilaikan dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum walau seteguk pada orang-orang yang kafir. Demikian sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hal ini menunjukkan bahwa dunia ini tidak seperti sehelai selembar sayap nyamuk. Karena itu jangan pernah diperebutkan. Namun menaburkan kasih sayang adalah keniscayaan. Karena itu kami simpulkan dalam sebuah bait syair sabdana yang kami berikan judul Semua Ayat Tuhan Jangan Dibenci. Dari onta yang dihalalkan hingga keharaman babi, dari ayat suci wahyu Tuhan hingga memaki-maki, dari beragam tanda penghargaan hingga penebar dengki, dari karya yang mengagumkan hingga kepemalsuan duniawi, dari ulama dan cendekiawan hingga pecundang insani, dari sopan santun terpuji hingga syahwat setan, semua terbentang di dunia untuk dicintai insan. Mengapa yang kontradiksi kita sampaikan di sini? Karena dari onta kita bisa mengambil manfaat, tidak sekedar dinaiki tapi juga daging. Namun dari babi tidak untuk dinikmati dagingnya, namun dipakai oleh para peneliti untuk menguji coba genetika yang nyaris sama dengan manusia. Dari ayat suci, mengapa memaki-maki juga harus dicintai? Memaki-maki dicintai dengan cara kita tidak membalas dengan maki. Dari penghargaan yang tinggi hingga penebar dengki, kenapa? Jika penghargaan harus dicintai, ya, kenapa penebar dengki juga harus dicintai? Karena dengan mencintai penebar dengki, kita tidak membalas kedengkian yang sama atau bahkan lebih buruk yang dialamatkan ke diri kita. Karya yang mengagumkan hingga ke pemalsuan dunia. Jelas, semakin ada karya palsu, maka karya yang asli nilainya akan lebih tinggi. Karena itu yang memiliki karya palsu, datangi untuk diingatkan. Tidak perlu harus serta-merta dibawa ke pengadilan tinggi. Dari ulama, cendekiawan hingga pecundang insani tetap dicintai. Dari ulama dan cendekiawan kita bisa mengambil saripati kebijakan yang kita tetapkan dengan hati. Namun dari pecundang insani, setidaknya sebagai kaca diri agar kita tidak menjadi pecundang ketika hidup di dunia ini. Dari sopan santun terpuji hingga syahwat setani harus dicintai. Karena dari kesopanan kita bisa mengikuti. Dan dari syahwat setan kita bisa mengendalikan diri dengan zikrullah selawat saum yang kita lakukan sehari-hari. Semua terbentang di dunia ini untuk dicintai insan. Ketika cinta menjadi awal segalanya, maka damai
akan didapati di dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.